But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan mengangkat kisah dari salah satu permaisuri dari Inggris yang cukup tragis. Karena hingga akhir hayatnya tidak dapat memberikan menerus tahta pada negara yang mengadopsinya. Dirinya adalah permaisuri Adelaide dari Inggris. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Feodora yang merupakan saudara tiri Ratu Victoria yang sangat jarang diketahui orang, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Adelaide lahir pada 13 Agustus 1792 di Meiningen, Thuringia, Jerman. Merupakan anak tertua dari George I Adipati Six Meiningen dan Louise Eleanor, yakni putri Christian Albrecht Pangeran Hohenlohe-Langenburg. Ia dibaptis di Kapel Kastil pada 19 Agustus dan diberi gelar Putri Adelaide dari Six Meiningen, adipati wanita di Sachsen dengan gaya yang mulia. Wali baptisnya berjumlah 21 orang, termasuk ibunya sendiri. Six Meiningen adalah negara bagian kecil yang luasnya sekitar 423 mil persegi atau 1100 km persegi. Negara bagian ini adalah negara bagian Jerman yang paling liberal dan tidak seperti negara-negara tetangganya mengizinkan kebebasan pers dan kritik terhadap penguasa. Adelaide dari Six Meiningen memiliki jalan yang aneh dan berliku menuju tahta Inggris. Dan kejadian-kejadian aneh itu dimulai saat ia masih gadis kecil. Meskipun ia adalah anak tertua dari orang tuanya dan akan mewarisi negara bagian Jerman tempat kelahirannya, nasib buruk menimpanya lebih awal. Ketika adik laki-lakinya yang bernama Bernhard lahir, pemerintah benar-benar mengubah hukum sehingga ia yang merupakan seorang anak laki-laki akan melangkah maju di depannya. Itu merupakan awal yang kurang baik bagi Adelaide yang malang. Namun kehidupannya justru memberinya lebih banyak tantangan yang tak terduga. When I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I the... Meskipun memiliki keturunan baik dan didikan bangsawan, Adelaide tidak begitu beruntung dalam hal perjodohan. Di masa ketika kebanyakan wanita menikah di awal usia 20-an, Adelaide masih lajang di usia 25 tahun yang mengagumkan. Tampaknya sangat mungkin ia akan resmi menjadi perawan tua sampai suatu peristiwa tragis mengguncang Eropa. Pada akhir tahun 1811, Raja George III tidak lagi mampu memerintah dikarenakan kesehatannya, sehingga pewaris tahta yang merupakan putra sulungnya, yakni Pangeran George, menjadi bupati. Pada tanggal 6 November 1817, satu-satunya anak sah Pangeran Bupati, yakni Putri Charlotte, meninggal saat melahirkan. Putri Charlotte adalah orang kedua dalam garis tahta. Jika ia hidup lebih lama dari ayah dan kakeknya, ia akan menjadi ratu. Dengan kematiannya, raja ditinggalkan dengan 12 anak dan tidak ada cucu yang sah. Pangeran Bupati terasing dari istrinya yang berusia 49 tahun, sehingga ada sedikit kemungkinan bahwa ia akan memiliki anak yang sah lebih lanjut. Untuk mengamankan garis suksesi, Pangeran William yang merupakan adipati Clarence dan Saint Andrews dan putra-putra George III lainnya mencari pernikahan cepat dengan maksud menghasilkan keturunan yang dapat mewarisi tahta. William sendiri sebenarnya sudah memiliki 10 anak dari aktris populer Dorothy Jordan, tetapi karena tidak sah, mereka dilarang untuk masuk dalam jalur suksesi. Tunjangan yang cukup besar kemungkinan akan diberikan oleh parlemen kepada setiap adipati kerajaan yang menikah. Dan ini menjadi insentif lebih lanjut bagi William untuk menikah secara sah. Sementara Adelaide adalah seorang putri dari negara bagian Jerman yang tidak penting.
William memiliki pilihan terbatas dari putri-putri yang tersedia, dan setelah kesepakatan dengan kandidat lain gagal, pernikahan dengan Adelaide pun diatur. Tunjangan yang diusulkan dipotong oleh parlemen, dan adipati yang marah mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Namun, Adelaide tampak tetap menjadi kandidat istri yang ideal, ramah, terlihat tulus mencintai dan bersedia menerima anak-anak haram William sebagai bagian dari keluarga. William akhirnya menerima pengurangan kenaikan tunjangan yang disetujui oleh parlemen. Mas kawin ditetapkan sebesar 20.000 florin dengan 3 anuitas terpisah tambahan yang dijanjikan oleh calon suaminya, Pangeran Bupati dan negara bagian Saxe-Meiningen. Adelaide menikah dengan William dalam pernikahan ganda dengan saudara laki-laki William, yakni Pangeran Edward Augustus, Adipati Ken dan Stourton, dan istrinya Victoria yang merupakan Dowager Princess of Leiningen pada 11 Juli 1818 di Istana Kew di Surrey, Inggris. Mereka bertemu untuk pertama kalinya hanya seminggu sebelum pada tanggal 4 Juli di Crillons Hotel di Albemarle Street. Baik William maupun Adelaide belum pernah menikah sebelumnya, dan William 27 tahun lebih tua darinya. Meskipun keadaan tidak romantis ini, pasangan itu menetap secara damai di Hanover, di mana biaya hidup jauh lebih rendah daripada di Inggris. Dan dari semua laporan, mereka saling berbakti selama pernikahan mereka. Adelaide memperbaiki perilaku William. Dia minum lebih sedikit bersumpah dan menjadi lebih bijaksana. Pengamat menganggap mereka pelit dan gaya hidup mereka terbilang cukup sederhana. Adelaide segera hamil, tetapi pada bulan ke-7 kehamilannya, ia mengalami radang selaput dada dan melahirkan prematur pada tanggal 27 Maret 1819 di Istana Furtenhof di Hanover. Putrinya yang bernama Charlotte Augusta Louise hanya hidup beberapa jam. Adelaide baru saja pulih secara fisik dari cobaan ini, apalagi pulih secara emosional ketika ia hamil di tahun yang sama. Kali ini ia dan William tidak mau mengambil risiko. William memindahkan seluruh rumah mereka dari Hanover, Jerman ke Inggris untuk memastikan bahwa ketika pewarisnya lahir, ia akan lahir di tanah Inggris. Namun ini adalah kesalahan yang fatal. Pada akhirnya, perjalanan dari Jerman ke Kepulauan Inggris terbukti terlalu berat bagi tubuh Adelaide yang masih dalam tahap pemulihan. Ia keguguran saat dalam perjalanan menuju tujuan akhir mereka di London dan kehilangan bayinya di Calais atau Dunkirk. Adelaide kemungkinan besar sedang berada di salah satu titik terendah dalam hidupnya sekarang, dan ada penghinaan terakhir yang harus ditanggungnya. Ketika William dan Adelaide tiba di London, mereka resmi pindah ke Clarence House yang megah. Tetapi meskipun demikian, William lebih suka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Bussey House yang dekat dengan Hampton Court. Ini terlepas dari kenyataan bahwa di sanalah ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mantan pasangannya, yakni Dorothy Jordan. Pada tahun 1820, Adelaide telah mengalami 2 kali kelahiran yang traumatis, tetapi kini keberuntungan sepertinya berpihak padanya. Ia mengandung seorang anak hingga cukup bulan, dan mereka menamainya Elizabeth Georgiana Adelaide yang lahir pada 10 Desember 1820 di Istana St. James. Selama beberapa bulan, tampaknya anak itu akan bertahan hidup karena ia tampak kuat dan sehat sejak lahir. Elizabeth kecil yang lahir tepat sebelum Natal tahun 1820, tetapi ia tidak hidup cukup lama untuk melihat kelahiran anak berikutnya. Pada bulan Maret 1821, ketika usianya bahkan belum mencapai 3 bulan, gadis kecil itu meninggal seperti saudara-saudaranya. Namun dalam beberapa hal, ini bukanlah bagian yang paling memilukan. Karena di tempat lain, dalam keluarga kerajaan, perkembangan lain sedang terjadi. Sementara Adelaide berjuang keras untuk memiliki anak yang sehat, rekannya memiliki pernikahan ganda, yaitu Duchess of Kent berhasil melewatinya dengan mudah. Bahkan, pada tahun 1819, tahun yang sama ketika Adelaide kehilangan 2 orang anak, Duchess melahirkan seorang gadis kecil yang sehat yang diberi nama Victoria. Keluarga kerajaan bersuka cita, tetapi semua orang kini tahu bahwa hanya memiliki satu pewaris adalah posisi yang berbahaya. Semua mata kembali menatap Adelaide, tetapi mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat. Beberapa tahun berikut dalam hidup Adelaide dipenuhi dengan tragedi. Pada tahun 1822, ia hamil lagi, tetapi pada bulan April ia hanya melahirkan anak laki-laki kembar yang lahir mati. Pukulan ganda bagi kesehatan mental dan fisiknya.
Ia mungkin hamil lagi pada tahun 1822, tetapi tidak ada bayi yang lahir sehat. Akhirnya, William dan Adelaide harus mengakui kenyataan pahit yang amat teramat pahit. Meskipun telah berusaha keras, William dan Adelaide akhirnya menyadari bahwa mereka tidak akan pernah memiliki anak. Namun itu bukanlah hal yang terburuk. Meskipun demikian, rumor palsu tentang kehamilan berikutnya terus menghantui Adelaide selama bertahun-tahun. Bisikan-bisikan ini tentu saja menyakitkan bagi pasangan itu. William menyebut mereka orang-orang terkutuk. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Rekan Adelaide, yakni Duchess of Kent, kini tahu pasti bahwa ia memiliki sesuatu yang istimewa dalam diri putrinya sendiri yang bernama Victoria. Bagaimanapun, Inggris membutuhkan seorang penguasa muda yang sehat yang mampu menghasilkan lebih banyak ahli waris. Dan William dan istrinya jelas tidak akan memberikannya. Jadi Duchess bersikap kejam untuk menerobos masuk. Meskipun dia bisa saja pergi ke luar negeri dan tinggal di tempat yang lebih luas, saingan Adelaide bersikeras tinggal di London dalam kemiskinan yang relatif. Mengapa? Karena dengan begitu ia dan putrinya bisa selalu menunggu. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ia akan menjadi kacau dengan cepat. Pada tahun 1827, tragedi lain terjadi dalam keluarga kerajaan dan akibatnya semakin meningkatkan ketegangan. Tahun itu kakak laki-laki William, Frederick, meninggal dunia. Tiba-tiba Adelaide menjadi pusat drama kerajaan. Kesehatan Raja George IV semakin memburuk dan sekarang William menjadi calon pewaris tahta yang hampir pasti akan jatuh kepadanya dalam beberapa tahun. Ketika George IV meninggal, Adelaide terkejut. Suaminya yang kini berusia 69 tahun dilaporkan melompat dari tempat tidur ketika pembantunya memberitahu dia kabar tersebut. Tanggapannya, dia langsung kembali tidur dengan Adelaide sambil menyatakan bahwa dia belum pernah tidur dengan seorang ratu. William naik tahta. Ia dan Adelaide dimahkotai pada tanggal 8 September 1831 di Westminster Abbey. William membenci upacara tersebut dan bertindak sepanjang upacara. Diduga dengan sengaja, seolah-olah ia adalah karakter dalam opera komik, mengejek apa yang ia anggap sebagai sandiwara yang menggelikan. Sebaliknya, Adelaide menanggapi upacara tersebut dengan sangat serius dan di antara mereka yang hadir menerima pujian atas martabat ketenangan dan keanggunan yang khas. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Menjadi ratu pendamping adalah hasil kerja keras Adelaide selama bertahun-tahun. Tetapi hal itu juga menjadikannya sasaran yang lebih besar bagi pesaingnya. Dan jika Anda ingat, tidak ada seorang pun yang menjadi pesaing yang lebih besar daripada teman pernikahannya, yakni Duchess of Kent. Tentu sang Duchess masih ada di sana dan pastinya masih memiliki satu-satunya pewaris tahta saat ini, yaitu putrinya Victoria, dan ia memastikan semua orang mengetahuinya. Pertama, sang Duchess kini mulai menuntut Adelaide dan suaminya agar menyediakan tempat di kandang kuda dan apartemen kerajaan untuk barang-barangnya. Kemudian ia meningkatkan tuntutan dan hinaannya. Meskipun Adelaide adalah ratu, Anda tidak akan mengetahui dari cara Duchess of Kent bertindak. Bahkan, Duchess menganggap sudah menjadi kewajibannya untuk mengabaikan Adelaide kapanpun ia bisa. Ia menolak memperlakukan Adelaide seolah-olah ia memiliki prioritas atas Adelaide dalam tata aturan istana dan seringkali tidak mau menjawab surat-suratnya. Di lain sisi, dalam beberapa bulan, Adelaide mengajukan tuntutan yang ketat kepada rakyatnya. Ia mulai menolak wanita manapun yang berkelakuan buruk untuk datang ke pengadilannya. Dan berarti bahwa jika ada sedikit pun skandal tentang mereka, Adelaide akan mengusir mereka atau menolak mereka masuk sejak awal. Bagaimana dengan wanita yang berhasil lolos? Mereka akan menghadapi serangkaian aturan baru. Yang cukup mengherankan, Adelaide bahkan menuntut agar setiap wanita yang hadiri pesta-pesta memastikan untuk tidak mengenakan korset berpotongan rendah. Karena ini adalah gaya yang sangat populer di bawah Raja George IV yang riuh. Hal ini menyebabkan banyak gerutu di pengadilan baik dari pria maupun wanita. Seperti yang ditulis dengan ketus oleh seorang juru tulis di Dewan Penasihat. Ratu adalah seorang yang sok suci. William dan Adelaide sudah terbiasa hidup tanpa kemewahan dan masa jabatan mereka sebagai Raja dan Ratu Inggris tidak mengubah keadaannya sedikit pun. Orang-orang selalu mengeluh tentang kebiasaan mereka yang pelit, menyebut mereka hemat bahkan selama masa bulan madu mereka. Tetapi kebiasaan berhemat ini sekarang berubah menjadi keanehan yang parah.
Suatu hari, pasangan kerajaan itu menginap di Royal Pavilion di Brighton dan mereka menghina hampir semua orang dengan tindakan mereka. Ketika William ingin mengadakan pesta makan malam, ia cukup menelpon hotel-hotel terdekat, menanyakan daftar tamu lengkap mereka, dan kemudian mengirimkan undangan massal yang berisi instruksi kepada para hadirin untuk tidak memusingkan pakaian. Sang ratu tidak melakukan apapun kecuali menyulam bunga setelah makan malam. Pada awal abad ke-19 yang mengutamakan sopan santun, hal ini menimbulkan kehebohan. Namun masyarakat belum melihat apapun. Pesta makan malam paling terkenal dalam kehidupan William dan Adelaide akan segera berlangsung. Selama masa ini, musuh Adelaide yakni Duchess of Kent masih sangat menonjol. Dan putrinya Victoria tumbuh menjadi wanita muda yang hampir berusia 18 tahun. Meskipun ada permusuhan dengan ibu gadis itu, baik William maupun Adelaide memiliki hubungan yang hangat dan penuh kasih dengan Victoria. Bagaimanapun juga, dia akan segera menggantikan William sebagai Ratu Victoria. Namun suatu hari, William merasa muak dengan campur tangan Duchess of Kent dan ia pun menyusun rencana balas dendam yang brutal. Pada bulan Agustus 1836, William menginjak usia 71 tahun dan ia mengadakan pesta ulang tahun. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalankan rencananya. Di hadapan istrinya, Duchess of Kent dan Victoria kecil, Raja Inggris berdiri dan menyampaikan pidato berapi-api yang membuat orang-orang berdecak kagum di akhir pidatonya. Dalam monolog ulang tahunnya, William menyatakan bahwa meskipun kesehatannya mulai menurun, ia bermaksud untuk hidup 9 bulan lebih lama, sehingga Victoria akan berusia 18 tahun saat ia naik tahta. Sehingga Duchess of Kent tidak lagi memiliki kekuasaan dalam memerintah. Namun itu hanya pemanasannya. Dalam mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan ini, William juga berhasil menyebut Duchess of Kent merupakan tidak kompeten untuk bertindak dengan pantas. Terus memanggilnya dengan sinis sebagai orang itu atau seseorang yang sekarang dekat denganku. Dan menuduh sang Duchess secara kasar dan terus menerus. Dan menghinanya. Suami Adelaide tidak pernah bersikap perhatian. Dan dia jelas tidak mempertimbangkan perasaan para wanita di sekitarnya. Kemarahannya meluap-luap itu membuat Victoria sangat marah hingga dia menangis. Sementara sang Duchess tercengang beberapa saat sebelum mencoba dan gagal untuk keluar dari ruangan. Bahkan Adelaide yang biasanya begitu tenang juga sangat marah. Meski begitu, tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan beberapa bulan berikutnya. Pada awal tahun 1837, hanya beberapa bulan setelah pesta balas dendam William, Adelaide sendiri jatuh sakit parah dan hadir di ranjang kematian ibunya. Malaikat maut tampaknya sedang mengintai keluarganya, atau begitulah yang diperkirakan semua orang. Karena saat Adelaide pulih dari sakitnya, musim panas itu menjadi jelas bahwa suaminya akan segera meninggal. Tindakan Adelaide selanjutnya tidak terlupakan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Seorang istri yang setia sampai akhir hayatnya, Adelaide merawat Raja William selama 10 hari bahkan tanpa pernah tidur. Itu merupakan penghiburan, tapi hanya sedikit. William meninggal karena gagal jantung pada dini hari tanggal 20 Juni 1837, meninggalkan Adelaide yang masih berusia pertengahan 40-an berduka atas kehidupan yang dikenalnya. Namun inilah kejutannya, Adelaide kini menjadi ratu janda, dan keponakannya Ratu Victoria akhirnya naik tahta seperti yang selalu diinginkan Duchess of Kent. Namun, William akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia meninggal hanya sebulan setelah Victoria dewasa. Dan tidak ada lagi kekuasaan bagi Duchess of Kent yang haus kekuasaan itu. Meskipun ia saleh, tidak mungkin Adelaide tidak mendapatkan kepuasan yang sangat besar dari itu. Meskipun Adelaide hidup lebih lama dari suaminya yang seorang bangsawan selama lebih dari 1 dekade, tidak ada babak kedua yang penuh kemenangan dalam hidupnya. Sebaliknya, Ibu Suri yang terus menderita sakit menghabiskan sebagian besar waktunya berpindah-pindah dari satu daerah beriklim hangat ke daerah beriklim hangat lainnya, berusaha untuk sembuh. Ia meninggal pada usia 57 tahun pada tanggal 2 Desember 1849 pada masa pemerintahan keponakannya yang telah lama hidup, yakni Ratu Victoria. Kini, meskipun ia tenang dan stabil, pasang surut tragedi dan persaingan sengit dalam kehidupan Ratu Adelaide sebagian besar terlupakan dalam catatan sejarah. Namun, namanya tetap dikenang dengan cara lain. Ibu kota Australia Selatan, Adelaide, mengambil namanya dari nama sang permaisuri. Baiklah, itu adalah cerita dari Ratu Adelaide yang hingga akhir hayatnya tidak dapat melahirkan calon penerus tahta Inggris. Semoga
Cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did?